Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat Allah kepada kita. Sehingga sampai saat ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan salam dan salawat kita Allah sampaikan sehingga kelak kita dapat dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang bersolawat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang beriman tidak hanya mengucapkan di dalam lisannya, di dalam lidahnya, tetapi lebih dari itu Allah akan menguji kepada mereka. Apa ujian itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 155 tersebut adalah dengan rasa takut, kelaparan, kemudian kekurangan buah-buahan, kemudian kematian. Kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, orang-orang yang beriman senantiasa diuji dengan adanya virus corona yang saat ini melanda negara kita dan bahkan dunia yang saat ini corona mendunia. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman diuji. Rasa takut, sementara kita akan pergi ke masjid pun takut. Dan kadang-kadang kita merasa curiga dengan teman kita, sahabat kita yang berada di sebelah kita. Kemudian rasa kelaparan. Tentu dengan adanya wabah ini akan merebak masalah kelaparan. Karena usaha ekonomi sementara ini juga terkendala. Kemudian buah-buahan berkaitan masalah orang-orang petani tentu juga akan mengalami penurunan karena orang-orang tidak bisa bebas untuk melakukan pekerjaan. Kemudian anfus mati. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini mati gara-gara dengan terjangkitnya COVID-19. Dengan mati ini tentu orang merasa takut. Takut kenapa? Takut terjangkit dengan virus tersebut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Apa kabar gembira itu? Ialah alladzina idza asobathum musibah. Yaitu orang-orang yang gembira itu ialah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah sampaikan ini adalah merupakan ujian baginya. Dan dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah yang menurunkan musibah. Tentu dia akan dikembalikan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa musibah yang Allah turunkan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang beriman
tidak menyerah begitu saja. Karena ada bahwa senjata orang beriman, senjata orang Islam itu adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Maka mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku beri. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Quraisy mengatakan bahwa musibah itu datangnya dari atas. Datangnya dari atas. Kemudian kita, hamba Allah, itu adalah dari bawah. Kalau musibah itu diibaratkan seperti hujan yang akan mengenai semua makhluk yang ada di bumi, maka senjata kita adalah umat Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu air hujan itu turun dari langit, maka kita sudah mempunyai payung. Payung itu adalah doa. Baik payung itu tentu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Semakin khusyuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti semakin tebal dan semakin lebar pula lah payung kita. Apabila kita masuk ke dalam masjid, tentu payung kita akan lebih besar. Oleh karena itu pada momen Ramadan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya payung kita, andaikan terguyur air hujan dari langit, maka sudah siaplah bahwa payung kita ini akan melindungi kita. Dan musibah itu, air hujan itu akan melimpah ke tempat yang lain sehingga tidak mengenai kepada badan kita atau kepada orang yang berdoa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga bahwa ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Oleh karena itu, senjata umat Islam sekali lagi bahwa doa. Dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua musibah itu adalah datangnya dari Allah. Dan tentu Allah jugalah yang akan mengembalikan kepada asalnya wabah tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.